Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 jam 10 lebih 10 menit. Alhamdulillah kandang full. Semoga ke depan kita lebih semangat lagi dalam memelihara ternak bebek. Mohon maaf buat teman-teman yang WA maupun yang komentar di kolom komentar belum bisa saya jawab satu persatu, atau komentar yang terlewatkan, saya mohon maaf. Tapi insya Allah setiap pertanyaan pasti akan jawab. Insya Allah akan saya jawab. Demikian juga dengan yang WA. Walaupun terlambat, insya Allah saya balas. Walaupun karena ada WA baru ketemu numpuk, jadi saya tidak ada yang kelewatan, mohon diulang. Dan saya selalu menanyakan pakannya yang kemarin apa, kondisinya bagaimana, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan membahas soal bebek saya yang 200 ini, perlakuan bebek yang 200 ini yang sudah berjalan 2 bulan dan yang 150 di kota A5, A6, A7 sudah 2 minggu di kandang, dan yang di kota A8 sampai 10 baru 5 hari. Perlakuannya bagaimana nanti kita simak. Kita seperti biasa kita update telur progresnya 2 bulan di kandang. Perlakuannya bagaimana kita sampaikan semuanya. Lebih mengutamakan pembahasan soal kandang, pakan, dan bebek. Itu yang menjadi salah satu penting dalam memelihara bebek. Kondisinya kandang harus kering dan lain sebagainya. Nanti kita ulas satu persatu. Kita fokus di situ karena sebuah tantangan nanti di saat hujan. Nah, ini tantangan bagi peternak. Kandang kering, kandang intensif, biar mengkondisikan bebeknya, kandangnya selalu kering. Bagaimana? Kita satu persatu kita kupas. Nanti kalau ada yang kelewatan mohon ditambahkan di kolom komentar. Saya memohon partisipasi dari teman-teman semuanya untuk memberi komentar yang positif di kolom komentar. Kita update dulu hari ini aja ya. Kalau pakannya hari kemarin, karena kalau saya ulas dari awal terlalu panjang. Di koloni A1 pagi tadi bertelur 37, A2 39, A3 35, dan A4 39. Total itu 150 butir atau 75,37%. Konsumsi pakannya dari 200 ini total itu 24,545, atau rata-rata per 100-nya itu 12,27. Ini konsumsi pakan masih naik turun. Semoga kita menemukan titik stabilan pakannya. Kemarin sempat di 11 kilo, lalu naik. Suhu sangat dingin. Masuk kandang jam 5, setengah 6 itu sekitar di 19,5 sampai 20 derajat Celcius. Cukup dingin, apalagi kalau di dini hari. Nanti kita tampilkan, kita foto, kita tampilkan untuk per koloninya. Alhamdulillah sudah di 75% di 2 bulan di kandang yang bebek 200. Lalu bagaimana perlakuannya yang bebek 200 ini? Seperti saya sampaikan yang dulu sejak awal bebek pertama kali masuk. Ini saya kasih pakan nyampur. Terdiri dari, pertama cuman saya kasih bekatul kering. Bekatul aja atau tidak. Masing-masing saya kasih 8 kilo tiap kotak. Jadi protein cuma 11%. Lalu setelah 3 hari saya naikin pakai campuran aking, dedak, sama sentrat. Tetap kering. Jadi nasi aking saya rendam pagi, sore saya tiriskan. Nah, dari situ saya campur dari
campur dari aking. Lalu kita, kalau yang 200 ini mamel, sorry maaf, yang 200 ini mamel, jadi saya kasih air sedikit pagi sore itu berjalan kurang lebih 19 hari, maaf saya lupa. Yang 200 ini saya kasih pakan nyampur 19 hari dengan protein perlahan di 15%, 15 setengah, 16, perlahan-lahan naik. Kenapa tidak langsung saya kasih pakan jadi pabrikan? Saya kebetulan menggunakan Malindo 9905 SP di protein 17%. Kenapa? Karena saya mengikuti umur bebek. Protein kita ikuti biar ke depan bebek ini bisa produksinya bisa maksimal, bisa lama, semoga bisa 1 tahun. Makanya perhatikan terus, simak terus bebek saya yang 200 ini dan yang 300 di sana. Perkembangannya bagaimana? Dan perlakuannya pun beda. Ini saya kasih air dipakai buat campuran mamel. Lalu setelah hari yang ke-20 pelan-pelan saya kasih pakan jadi bertahap, 5%, 10%, bertahap seperti itu. Atau ada yang 25%, 75% baru. Tapi ini kemarin saya kasih bertahap, 5%, 10%, perlahan-lahan saya naikin seperti itu. Merasa percepat, kurang lebih 5 atau 6 hari saya perlahan-lahan mulai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 minggu perlahan saya percepat. Alhamdulillah progres telurnya makin meningkat. Perlakuan di sini dan di sana beda. Bagaimana yang perlakuan yang bebek yang dikloni A5, A6, A7 itu perlakuannya juga beda. Kalau ini pertama kali masuk saya langsung nyampur, jadi saya biarin aja masuk bebek, saya biarin selama setengah hari baru saya kasih pakan. Lalu yang di koloni A5 sampai A8 itu udah 2 minggu di kandang. Itu pertama kali bebek masuk saya kasih bekatul aja atau dedak, keringan lagi. Protein 11%. Efeknya bagaimana? Ya di tempat minum itu penuh dengan dedak, enggak apa-apa. 3 hari saya kasih pakan, terus hari yang keempat kita mulai nyampur dedak, bekatul sama konsentrat dengan protein di 15%. Aking saya rendam pagi, sore saya tiriskan. Demikian juga setelah kasih pakan, sore saya rendam buat paginya, seperti itu. Dan posisi kering, beda dengan yang 200 ini. Kering, perlakuan beda kan. Makanya kita lihat ke depannya bagaimana. Yang penting saya pengen progres bebek saya ini bisa bertelur secara maksimal dan stabil. Bisa mencapai mentok di 90% up di rata-rata itu. Jadi tidak naik turun. Saya mencoba eksperimen di bebek saya ini. Bahkan semua pakai Malindo. Yang di kotak A5 sampai A6 itu pertama kali bebek masuk saya biarin sampai sore. Saya biarin dulu biar tenang, lalu sorenya baru saya kasih pakan bekatul keringan. Demikian juga yang A8, A9, A10 yang baru 5 hari perlakuan seperti itu. Pagi datangnya malam, lalu paginya baru saya kasih biar bebeknya tenang dulu, nggak apa-apa. Saya kasih bekatul juga. Lalu yang di 150 yang 2 minggu itu berjalan 3 hari baru saya kasih campuran itu nasi aking dan kering. Jadi nasi aking yang saya tiriskan saya campur dedak sama konsentrat di protein 15,5 pertamanya. Lalu perlahan-lahan sampai 2 minggu ini saya baru perlahan-lahan mulai peralihan ke pakan jadi Malindo di 5%, lalu 1 hari 2%, ini 10%, hari yang kedua bertahap tambah 5%. Saya pengen bebek saya ini 1 tahun berproduksi, lalu baru rontok banyak. Ini saya perhatikan terus, saya kondisikan bebeknya. Karena kenapa?
protein mengikuti umur bebek. Jangan sampai nanti kalau dipacu dengan protein yang langsung tinggi padahal bebeknya belum siap, itu nanti kecenderungan bebeknya itu akan panas dan cepat rontok. Kira-kira seperti itu. Makanya yang perlu kita perhatikan sebagai peternak adalah kita harus mengetahui kondisi bebek kita masing-masing. Tidak bisa kondisi yang ada di dalam bebek saya ini bisa dicontoh di tempat lain. Jadi kita sendiri yang memahami kondisi bebek kita, karena cuaca berbeda, tempatnya berbeda, dan pakannya pun pasti berbeda. Karena berbeda, pakannya berbeda, lalu umur bebeknya juga berbeda. Itu pun perlakuannya juga tentu akan berbeda. Makanya kita yang tahu bebeknya seperti apa, bebek kita itu seperti apa, kita pahami. Yang penting kita harus kasih yang terbaik buat bebek kita. Kita kasih yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Udah gitu aja prinsipnya. Kita ulas dari kandangnya. Dari kandangnya, bagaimana mengkondisikan kandang. Di kotak A1, A2 itu ujungnya itu persegi. Jadi kalau bebek kita masuk, itu muternya itu enak. Bebeknya itu enak. Beda dengan yang di sini, yang di agak memanjang ini nanti bebek itu akan berebutan. Tingkat serenya jauh lebih tinggi dibanding yang di kotaknya itu, yang di koloni itu yang wujudnya kotak. Itu pasti seperti itu. 1 meter persegi yang di wujud koloninya berwujud kotak itu saya isi 1 meter persegi isi 3. Tapi kalau yang di sini saya paksa 1 meter persegi isi 4. Jadi memang nekat. Nanti tantangannya yaitu kalau pas hujan, kandangnya bagaimana, lembab tidak, amoniaknya tinggi tidak, itulah yang menjadi perhatian setiap peternak, tidak hanya saya. Makanya saya fokus di bebek saya menciptakan kandang selalu kering, jangan sampai ada masuk air hujan itu masuk. Sekarang masih cuaca masih panas, jadi masih aman. Nanti tantangan kita soal hujan. Air minum bagaimana? Air minum kita tempat terpisah, pembuangan ada di kolam. Pembuangan di kolam, jadi kita bersihkan pagi sore kita bersihkan. Cuman tadi pagi belum sempat karena masa masih repot di kandang. Di kandang pun cuma 1 jam. Di rumah juga ada kesibukan, dan kemarin saya sempat kurang sehat, ketarik uratnya 1 minggu, dan sebelumnya juga kena flu. Jadi kita baru bisa update hari ini. Kangkung masih saya kasihkan tiap hari, kalau ada kangkung paling enggak 2 hari sekali. Saya kasih kangkung jam 11 itu di luar pakan utama. Buat teman-teman yang pemeliharaan secara semi intensif juga diperhatikan kondisi kandangnya, karena sekali lagi setiap peternak harus mengetahui kondisi bebek kita. Sekali lagi saya ulang-ulang ya, karena tidak sama antara kondisi yang saya alami dan yang di teman-teman alami tentu akan berbeda. Kandang pakan bebek, kita nanti tinggal mengikuti kondisi sekeliling kandangnya bagaimana, perlakuan kandang kita bagaimana, mengkondisikan kandang bagaimana, belum suhunya, suhu di Jogja sama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tentu akan berbeda. Nah, inilah perlakuan kita. Seperti itu. Kalau yang di koloni A, sebentar saya ambil koloni A5, A6 yang beras 2 minggu itu A5 bertelur 3, A6 2, A7 1. Ini yang beras 1 minggu. Sedangkan yang di koloni A7 itu bertelur 1, atau yang 150 ini bertelur 6 ya pagi-pagi. Yang koloni A8 itu baru 1 2 3 4 5 6. 1 minggu kurang. Itu A8 bertelur 1, A9 bertelur 2, dan A10 paling ujung itu bertelur 3. Bahkan saya masih nyampur di nasi aking 1 kilo pagi, 3 kilo bekatul, dan 1,5 1,25 konsentrat. Lalu peralian, kemarin saya sudah mulai peralian
saya kasih 1 kilo malindo pagi. Lalu sorenya setengah aking, 4 kilo kapil, 1,3 sentra dan 2 malindo kemarin sore. Sekarang sudah saya tambah bertahap, jadi sekarang masih 2, nanti sore 3, bertahap seperti itu terus perlakuan yang saya terapkan pada bebek saya. Panas masuk, sirkulasi udara terjaga, saya kasih kipas angin, dan kalau malam saya kasih tempat lampu dari yang bening, bukan yang terang putih, itu bukan, tapi yang bening drop. Nah itu. Sedangkan vitamin saya gunakan 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Saya kasih E4 untuk per kotak itu 4 tutup botol, saya kasih di air minum 4 tutup botol E4, lalu setengah vitamin. Saya kebetulan menggunakan setengah sendok, saya kebetulan menggunakan E4 anak formula. Saya habiskan itu, kalau nggak ada ya turbo. Saya menggunakan itu 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Kangkung tetap 1 minggu sekali saya kasih daun mengkudu yang muda. Ini gunanya untuk apa? Kalau kangkung untuk mengendalikan stres, kalau daun mengkudu itu untuk antibiotik alami, daun mengkudunya itu. Lalu untuk mencegah dobol pada bebek, mengurangi dobol pada bebek. Itu sih, makanya kita belajar dari para senior-senior, fungsinya itu seperti itu. Kita dapat ilmu, kita pancing, mereka pasti mau. Karena di Jogja ini alhamdulillah senior selalu membimbing saya, selalu memberi informasi, dan tidak pelit ilmu kalau di Jogja. Semoga di teman-teman, di daerah teman-teman juga seperti itu. Makanya kita cari, kita ajak diskusi peternak-peternak senior. Perlakuan seperti itu, lalu itu aja sih perlakuan. Kandang saya kondisikan, pakan tidak boleh berubah-ubah, baik yang nyampur maupun yang pakai pakan jadi. Kalau mau peralihan ke pakan jadi ya bertahap. Bahan yang nyampur tidak boleh berubah-ubah, baik yang pakai dedak atau begato, jangan yang kasar lalu yang halus. Kalau yang pakai yang halus terus. Dan takarannya pun harus stabil, jangan sampai naik turun, itu proteinnya juga naik turun. Itu sih, maaf ya ngomongnya ngalor ngidul karena saya selalu tidak pakai skrip, asal ngomong, tidak saya pakai tulisan atau apa. Saya harus bisa bicara apa yang saya pikirkan, saya tuangkan di sini. Nanti kalau ada yang kelewatan, kita ulang di konten berikutnya. Insya Allah kita akan adu terus, karena kita juga masih repot di rumah, juga ngurusi kandang ini. Kita cintai bebek kita beri yang terbaik pada bebek kita. Insya Allah pasti hasilnya akan baik. Itu kuncinya. Kita pahami, sekali lagi kita pahami bebeknya. Yang 200 ini tentu akan berbeda dengan yang 150 yang 2 minggu dan 150 yang baru 5 hari. Tentu perlakuannya akan berbeda karena umur berbeda, bibit berbeda, dan perlakuannya tentu akan berbeda. Kita pahami. Walaupun dasarnya itu sama, jatuhnya akan sama. Itu. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini terlalu belepotan, kalau ngidul, karena saya ingin bikin konten ya langsung saya bikin, tidak ada saya harus ini saya rancang, tidak. Karena ini sudah 2 minggu, kurang lebih ya 2 minggu saya tidak bikin konten, jadi numpuk, bingung apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Agung dari Godian Sleman, Yogyakarta. Terima kasih atas supportnya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya belepotan. Tambahkan kolom komentar. Semoga kita bisa belajar ternak bareng. Sampaikan di kolom komentar itu apa yang saya sampaikan itu ada yang kelewatan, sampaikan aja. Buat motivasi saya, biar saya belajar dalam berternak bebek. Mohon maaf setiap saya salah kata, tidak berurutan, saya ulang-ulang karena saya juga masih banyak belajar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.